udara yang halus, yang terkurung di antara ketembusan langit dan kebungkukan bumi. Tiada diketahui dengan panca indera sentuhan ketika berhembusnya angin akan tubuhnya udara, dan tiada terlihat dengan mata akan dirinya udara. Jumlahnya adalah seperti satu lautan. Burung-burung itu tergantung di udara langit dan lomba berlomba berenang di udara dengan sayap-sayapnya, sebagaimana binatang laut berenang dalam air. Bergoncanglah tepi-tepinya dan ombak-ombaknya ketika berhembus angin, sebagaimana bergoncangnya ombak-ombak laut. Maka apabila Allah menggerakkan udara dan menjadikannya angin yang berhembus, maka jikalau dikehendakinya, niscaya dijadikannya manusia di hadapan rahmatnya, sebagaimana Allah SWT berfirman, dan kami tiupkan angin untuk menyuburkan. S15 Al-Hijr ayat 22. Maka disambungkannya dengan gerakannya ruh udara itu kepada hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu semuanya itu bersedia untuk semakin besar, dan kalau dikehendakinya, niscaya dijadikannya azab atas orang-orang yang berbuat maksiat dari makhluknya, sebagaimana ia berfirman, sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka angin yang amat kencang di hari sial yang terus-menerus, yang menumbangkan manusia, seolah-olah mereka sebagai pohon kurma yang terbongkar. S54 Al-Qamar 19-20. Kemudian, perhatikanlah kepada kelembutan udara, kemudian kepada kerasnya dan kuatnya manakala tertekan dalam air. Maka kulit yang dibuat untuk tempat air, lalu dimasukkan angin ke dalamnya, yang dibawa oleh seorang yang kuat untuk dibenamkannya ke dalam air, niscaya orang itu akan lemah daripadanya. Dan besi yang keras yang Anda letakkan di permukaan air, maka lalu terus masuk ke dalamnya. Maka perhatikanlah bagaimana udara itu bergulung dari air, dengan kuatnya udara itu, serta halusnya air. Dan dengan hikmah ini, Allah Ta'ala menahan kapal-kapal di permukaan air. Dan seperti demikian juga setiap yang berongga, yang di dalamnya angin, tiada akan menyelam dalam air, karena udara itu bergulung daripada menyelam ke dalam air, maka ia tidak bercerai dari dataran yang masuk dari kapal. Lalu tetaplah kapal yang berat itu, serta kuatnya dan kerasnya tergantung pada udara yang lembut. Seperti orang yang jatuh dalam sumur, lalu bergantung pada ujung kain seorang laki-laki yang kuat, yang mencegah dari kejatuhan dalam sumur. Maka kapal itu dengan bawahnya yang dalam bergantung dengan ujung-ujung kain udara yang kuat, sehingga kapal itu tercegah dari kejatuhan dan menyelam dalam air. Maka maha sucilah Allah yang menggantungkan kendaraan yang berat dalam udara yang lembut tanpa ada gantungan yang terlihat dan ikatan yang diteguhkan. Kemudian, perhatikanlah kepada keajaiban-keajaiban udara dan yang lahir padanya, dari mendung, petir, kilat, hujan, salju, bintang dan halilintar. Itu semuanya adalah keajaiban-keajaiban yang terdapat di antara langit dan bumi. Dan Al-Quran telah mengisyaratkan kepada sejumlah yang demikian pada firman-Nya. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu untuk sekedar main-main saja. S44 Ad-Dukhan ayat 38. Dan yang diterangkan itu adalah yang di antara langit dan bumi. Dan Allah mengisyaratkan kepada penguraiannya pada banyak tempat, di mana ia berfirman, dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi. S2 Al-Baqarah ayat 164. Dan di mana ia membentangkan petir, kilat, awan dan hujan. Maka apabila tidak ada bagi engkau keberuntungan dari jumlah ini, selain bahwa engkau melihat hujan dengan mata engkau dan engkau mendengar petir dengan telinga engkau, maka hewan pun bersekutu dengan engkau pada mengenal ini. Maka tingkatkanlah dari lembah alam kehewanan ke alam malaikat yang tertinggi.
maka sesungguhnya engkau telah membukakan kedua mata engkau, lalu engkau memperoleh zahiriyahnya. Maka pejamkanlah mata zahiriyah engkau dan perhatikanlah dengan mata hati batiniyah engkau, supaya engkau melihat keajaiban-keajaiban batiniyahnya dan keganjilan-keganjilan rahasianya. Ini juga suatu pintu yang panjanglah pemikiran padanya, karena tiada harapan pada penyelidikannya yang lebih mendalam. Maka perhatikanlah akan awan yang tebal, yang gelap. Bagaimana engkau melihatnya yang berkumpul pada udara yang bersih, yang tiada keruh padanya? Bagaimana ia diciptakan oleh Allah Ta'ala apabila ia menghendaki dan kapan ia menghendaki? Dan awan itu serta kelembutannya membawa air yang berat dan yang memegangnya dalam udara langit, sampai diizinkan oleh Allah Ta'ala pada menurunkan air dan memotongkan tetes-tetes air. Setiap tetes itu menurut kadar yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan di atas bentuk yang dikehendakinya. Maka engkau melihat awan itu menyiramkan air ke atas bumi dan mengirimkannya tetesan-tetesan yang bercerai-berai, yang tidak diketahui oleh suatu tetesan daripadanya akan suatu tetesan yang lain, dan tiada bersambung yang satu dengan lainnya. Akan tetapi, masing-masing turun pada jalan yang digariskan baginya, yang tidak berpaling daripadanya. Maka tidak terdahululah yang kemudian dan tidak terkemudianlah yang dahulu, sehingga mengenailah bumi setetes demi setetes. Maka jikalau berkumpullah orang yang dahulu dan orang yang kemudian, untuk menciptakan satu tetes daripadanya atau untuk mengetahui bilangan yang diturunkan daripadanya pada suatu negeri atau suatu desa, niscaya lemahlah perhitungan jin dan insan daripada yang demikian. Maka tiada yang mengetahui bilangannya selain yang menjadikannya. Kemudian, setiap tetes daripadanya itu bagi setiap bahagian dari bumi, dan bagi setiap hewan daripadanya, dari burung, binatang liar, semua binatang kecil-kecil dan binatang ternak itu tertulis atas tetesan itu dengan tulisan ketuhanan yang tidak diketahui dengan penglihatan zahir bahwa tetesan itu rezeki ulat anu yang berada pada jurusan gunung anu yang sampai kepadanya ketika hausnya pada waktu anu. Ini bersama apa yang terjadinya air es yang keras dari air yang lembut dan pada berguguran salju seperti kapas yang mengaca adalah termasuk dari keajaiban-keajaiban yang tidak terhingga banyaknya. Setiap yang demikian itu adalah kurnia dari Tuhan yang Maha Perkasa dan yang Maha Kuasa dan paksaan dari Tuhan yang Maha Pencipta dan yang Maha Pemaksa. Tiada bagi seorang pun dari makhluk bersekutu padanya dan turut campur. Bahkan tiadalah bagi yang beriman dari makhluknya, selain ketenangan dan ketundukan di bawah keagungan dan kebesarannya. Dan tiadalah bagi orang-orang yang buta, yang ingkar, selain kebodohan dengan caranya. Dan terkutuklah segala sangka waham dengan menyebutkan sebab dan alasannya. Maka berkata orang yang bodoh, yang tertipu, sesungguhnya air itu turun, karena dia itu berat menurut sifatnya. Dan ini adalah sebab turunnya. Orang yang bodoh itu menyangka bahwa ini adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala yang tersingkap baginya dan ia bergembira dengan ilmu mengenal Allah Ta'ala tersebut. Jikalau ditanyakan kepadanya, apa arti tabiat sifat itu? Siapakah yang menciptakannya? Siapakah yang menciptakan air yang sifatnya itu berat? Siapakah yang menaikkan air yang dituangkan di bawah pohon kayu ke atas ranting-ranting? Padahal air itu berat menurut sifatnya, maka bagaimana ia turun ke bawah kemudian meninggi ke atas dalam rongga pohonan kayu itu sedikit demi sedikit, di mana tidak terlihat dan tidak dipersaksikan, sehingga ia bertebaran pada semua pinggir-pinggir daun, lalu memberi makan kepada setiap bahagian dari setiap daun.
dan mengalir kepadanya dalam rongga-rongga urat yang kecil sebagai rambut yang menghilangkan aus urat daun yang menjadi asal daun itu. Kemudian berkembanglah dari urat yang besar, yang memanjang sepanjang daun itu urat-urat kecil, maka seakan-akan yang besar itu sungai, dan yang bercabang daripadanya adalah sungai-sungai kecil. Kemudian, bercabang dari sungai-sungai kecil itu tempat mengalir yang lebih kecil daripadanya. Kemudian, berkembang daripadanya benang-benang kelawar-lawaan yang halus, yang keluar dari dapat diketahui oleh penglihatan, sehingga ia menghampar pada semua lintangan daun. Lalu sampailah air pada rongga-rongganya ke bahagian-bahagian daun yang lain, untuk diberinya makan, ditambahkannya besarnya, dihiaskannya dan diteruskannya kelembutan dan kehijauannya. Dan seperti demikian juga pada bahagian-bahagian buah-buahan yang lain. Maka jikalau adalah air itu bergerak menurut sifatnya ke bawah, maka bagaimana ia dapat bergerak ke atas, kalau adalah yang demikian itu dengan tarikan penarik? Maka apakah yang memaksakan penarik itu, kalau ada yang demikian itu berkesudahan pada akhirnya kepada pencipta langit dan bumi dan yang maha perkasa di alamul mulki dan malakut? Maka mengapakah tidak dialihkan kepadanya dari permulaan urusan? Maka kesudahan orang yang bodoh itu adalah permulaan orang yang berakal. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kerajaan langit dan bumi dan yang di dalamnya dari bintang-bintang. Itulah urusan seluruhnya. Siapa yang mengetahui seluruhnya dan luput baginya segala keajaiban langit, maka pada hakikat maknanya telah luput baginya semua. Bumi, laut, udara dan setiap tubuh benda yang bertubuh selain langit. Dengan dikaitkan kepada langit itu adalah setetes dalam lautan dan lebih kecil lagi. Kemudian, perhatikanlah bagaimana Allah mengagungkan urusan langit dan bintang-bintang dalam kitabnya. Maka tiada satu surah pun dalam Al-Quran, melainkan melengkapi atas pengagungannya pada beberapa tempat. Berapa banyak dari sumpah dalam Al-Quran dengan langit dan bintang-bintang itu. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, demi langit yang penuh bintang-bintang. S85 Al-Buruj ayat 1. Dan firman-Nya, demi langit dan yang datang di malam hari. S86 At-Tariq ayat 1. Dan firman-Nya, demi langit yang penuh dengan jalan-jalan. S51 Az-Zariyat ayat 7. Dan firman-Nya, demi langit dan bangunannya. S91 Asy-Syams ayat 5. Dan seperti firman-Nya, demi matahari dan cahayanya, demi bulan ketika mengambil cahaya daripadanya. S91 Asy-Syams ayat 1-2. Dan seperti firman-Nya, sebab itu aku bersumpah dengan bintang-bintang yang timbul tenggelam, yang berlari, terbit dan terbenam. S81 At-Takwir ayat 15-16. Dan firman-Nya, demi bintang, ketika ia terbenam. S53 An-Najm ayat 1. Dan firman-Nya, aku bersumpah dengan tempat turunnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu suatu sumpah yang besar, kalau kamu tahu. S56 Al-Waqiah ayat 75-76. Sesungguhnya engkau tahu bahwa keajaiban-keajaiban air nutfah yang kotor telah tidak sanggup orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian daripada mengetahuinya, dan Allah tidak bersumpah dengan air nutfah itu. Maka apa yang persangkaan engkau dengan yang disumpahkan oleh Allah Ta'ala? Dialihkannya rezeki-rezeki kepadanya dan dikaitkannya kepadanya. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan di langit ada rezekimu dan juga apa yang dijanjikan kepada kamu. S51 Az-Zariyat ayat 22. Ia memujikan orang-orang yang berfikir. Ia berfirman,
Dan mereka berpikir tentang kejadian langit dan bumi. S3 Ali Imran ayat 191. Nabi SAW bersabda, neraka bagi orang yang membaca ayat ini. Kemudian ia sapu dengan ayat tersebut kumisnya. Artinya, ia lewati saja ayat itu dengan tidak berpikir. Ia mencela orang-orang yang berpaling daripadanya. Ia berfirman, dan kami jadikan langit itu menjadi atap yang dijaga. Sedang mereka tiada memperhatikan keterangan-keterangan yang ada di sana. S21 Al-Anbiya ayat 32. Maka apakah perbandingannya semua lautan dan bumi itu dengan langit? Lautan dan bumi itu berubah-ubah dalam waktu dekat, sedang langit itu keras dan kuat dijaga dari perubahan, sehingga bahwa sampailah ketentuan kepada ajalnya. Dan karena itulah, maka Allah Ta'ala menamakannya dijaga. Allah Ta'ala berfirman, dan kami jadikan langit itu menjadi atap yang dijaga. S21 Al-Anbiya ayat 32. Allah SWT berfirman, dan kami bangunkan di atas kamu 7 yang teguh. S78 An-Naba ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, kamukah yang lebih susah menciptakannya atau langit yang dibangunkannya, ditinggikannya dan diaturnya dengan sebaik-baiknya. S79 An-Nazi'at ayat 27-28. Maka perhatikanlah kepada alam al-malakut, supaya engkau melihat akan keajaiban-keajaiban kemuliaan dan keperkasaan. Dan jangan engkau menyangka bahwa makna memperhatikan kepada alam al-malakut, alam yang TDK dapat disaksikan oleh mata, itu dengan engkau memanjangkan penglihatan kepadanya. Lalu engkau melihat kebiruan langit, cahaya bintang-bintang dan berpisahnya satu sama lain. Maka hewan-hewan itu bersekutu dengan engkau pada pemandangan ini. Maka kalau adalah ini yang dimaksudkan, maka mengapakah Allah Ta'ala memujikan Ibrahim dengan firman-Nya, dan begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. S6 Al-An'am ayat 75. Tidak, bahkan setiap yang diketahui dengan panca indera penglihatan, maka Al-Quran mengibaratkan daripadanya dengan alam al-mulki wasi syahadah, alam yang dapat dipersaksikan dengan mata, dan yang gaib, yang tidak tampak dengan penglihatan, maka diibaratkan daripadanya dengan alamul ghaibi wal malakut, alam akhirat yang TDK bisa dipersaksikan dengan mata. Dan Allah Ta'ala itu mengetahui yang gaib, al-ghaibi, dan yang tampak, asy-syahadah. Yang maha perkasa bagi alamul mulki wal malakut, alam dunia yang TDK bisa dipersaksikan dengan mata. Dan tidaklah seseorang itu mengetahui dengan sesuatu dari ilmunya, selain dengan yang dikehendakinya. Dialah yang mengetahui akan yang gaib, maka tidak dilahirkannya atas kegoibannya itu kepada seseorang selain siapa yang diridainya dari Rasul. Maka tangguhkanlah, hai orang yang berakal, akan pikiranmu pada alam al-malakut, alam yang TDK bisa dipersaksikan dengan mata. Semoga ia membukakan bagimu akan pintu-pintu langit. Lalu kamu berkeliling dengan hatimu pada tepi-tepinya, sampai kepada berdirinya hatimu di hadapan arasy Tuhan yang Maha Pengasih. Maka ketika itu kadang-kadang diharapkan bagi engkau bahwa sampailah engkau kepada tingkat Umar bin Al-Khattab, di mana ia mengatakan, hatiku melihat Tuhanku. Dan ini adalah karena untuk sampai kepada yang paling jauh itu tidak akan ada selain sesudah melewati yang paling dekat. Dan sesuatu yang paling dekat kepada engkau ialah diri engkau sendiri. Carilah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, buka hati kita dan hanya Allah tujuan kita pen. Kemudian bumi yang menjadi tempat ketetapan engkau. Kemudian udara yang mengelilingi engkau. Kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan dan apa yang ada di permukaan bumi.
Kemudian, keajaiban-keajaiban udara dan yaitu apa yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian langit yang 7 dengan bintang-bintangnya. Kemudian kursi. Kemudian arasy. Kemudian para malaikat yang mereka itu adalah para pembawa arasy dan gudang-gudang langit. Kemudian, daripadanya itu melewati kepada memandang kepada yang empunya arasy, kursi, langit, bumi dan yang di antara keduanya. Maka di antara engkau dan tanah balantara yang besar ini, jarak yang jauh dan halangan-halangan yang memuncak dan engkau sesudah itu tidak selesai dari halangan yang dekat, yang turun atas engkau, yaitu mengenal diri engkau sendiri. Kemudian jadilah engkau melepaskan lidah dengan tiada malunya engkau dan engkau mendakwakan mengenal Tuhan engkau. Dan engkau mengatakan bahwa aku telah mengenalnya dan mengenal makhluknya. Maka pada apakah aku memikirkan dan kepada apakah aku menengok? Maka angkatkanlah sekarang kepala engkau ke langit. Perhatikanlah pada langit itu dan pada bintang-bintangnya, pada peredarannya, terbit dan terbenamnya, matahari dan bulannya, perbedaan timur dan baratnya, berkekalannya pada gerak secara terus-menerus tanpa lesu pada gerakannya, tanpa perubahan pada perjalanannya. Akan tetapi, ia berjalan sekalian pada tempat-tempat yang teratur dengan hitungan yang dikadarkan, tiada lebih dan tiada kurang, sampai ia dilipatkan oleh Allah Ta'ala sebagai lipatan kertas bagi buku. Dan pemahaman bilangan bintangnya, banyaknya dan bermacam-macam warnanya. Maka sebahagian daripadanya cenderung kepada merah, sebahagian daripadanya kepada putih dan sebahagian daripadanya kepada warna timah hitam. Kemudian, perhatikanlah bagaimana bentuknya. Maka sebahagian daripadanya atas bentuk kala dan sebahagian daripadanya atas bentuk kambing, lembu jantan, singa dan manusia. Tiadalah dari suatu bentuk pun di bumi, melainkan mempunyai contoh di langit. Kemudian, perhatikanlah kepada perjalanan matahari pada falaknya dalam masa setahun. Kemudian ia terbit pada setiap hari dan ia terbenam dengan perjalanan yang lain yang diciptakan baginya oleh Khaliknya yang Maha Pencipta. Dan jikalau tidak adalah terbit dan terbenamnya matahari itu, niscaya tidak berbedalah malam dan siang, dan tidaklah diketahui waktu-waktu. Dan sungguh berlapislah kegelapan terus-menerus atau terang terus-menerus. Maka adalah tidak dapat dibedakan waktu mencari penghidupan dari waktu istirahat. Maka perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala menjadikan malam sebagai pakaian, menutup diri kita dengan gelapnya, tidur dengan nyenyak dan siang untuk mencari penghidupan. Dan perhatikanlah kepada dimasukkannya malam dalam siang dan siang dalam malam. Dimasukkannya lebih dan kurang pada keduanya itu atas tertib yang khusus. Dan perhatikanlah kepada dimiringkannya perjalanan matahari dari tengah langit, sehingga dengan sebabnya itu berbedalah musim panas, musim dingin, musim bunga dan musim sesudah musim panas, musim harif. Maka apabila merendah matahari dari tengah langit dalam perjalanannya, niscaya dinginlah udara dan datanglah musim dingin. Dan apabila matahari itu sama di tengah langit, niscaya bersangatanlah kemarau. Dan apabila adalah matahari itu pada yang di antara keduanya, niscaya sedanglah udara masa itu. Keajaiban-keajaiban langit tak ada harapan pada menghinggakan 1/100 bahagian dari bahagian-bahagiannya. Dan ini sesungguhnya adalah pemberitahuan kepada jalan pikiran. Dan yakinlah secara kesimpulan, bahwa tiada dari satu bintang pun dari bintang-bintang itu, melainkan bagi Allah Ta'ala mempunyai banyak hikmah pada ciptaannya. Kemudian pada kadarnya, kemudian pada bentuknya, kemudian pada warnanya, kemudian pada letaknya dari langit, dekatnya dari tengah langit dan jauhnya,
dekatnya dari bintang-bintang yang di sampingnya dan jauhnya. Dan bandingkanlah atas yang demikian akan yang telah kami sebutkan dari anggota-anggota badan engkau. Karena tiada dari satu bahagian pun, melainkan padanya itu hikmah. Bahkan banyak hikmah, dan urusan langit itu maha besar. Bahkan tiada bandingan bagi alam bumi atas alam langit. Tidak pada besar tubuh dan tidak pada banyak makna-maknanya. Bandingkanlah akan berlebih kurangnya yang terdapat di antara keduanya itu. Pada banyaknya makna dari berlebih kurang pada besarnya bumi, maka engkau mengetahui dari besarnya bumi dan luas tepi-tepinya, bahwa tidak sangguplah anak Adam manusia untuk mengetahuinya dan berkeliling pada tepi-tepinya. Telah sepakatlah para pemerhati bahwa matahari itu seperti bumi dengan 160 kali lebih. Dan pada hadits-hadits ada yang menunjukkan atas kebesarannya. Kemudian, bintang-bintang yang Anda lihat itu, yang terkecil daripadanya adalah seperti bumi dengan 8 kali. Dan yang terbesar daripadanya sampai kepada mendekati 120 kali dari bumi. Dengan ini, Anda mengetahui ketinggiannya dan kejauhannya. Karena lantaran jauh itu menjadi terlihat kecil. Dan karena itulah, diisyaratkan oleh Allah Ta'ala kepada jauhnya. Allah Ta'ala berfirman, ditinggikannya dan diaturnya dengan sebaik-baiknya. S79 An-Nazi'at ayat 28. Pada hadits tersebut bahwa di antara setiap langit kepada yang lain itu perjalanan 500 tahun. Maka apabila adalah kadar satu bintang itu seperti bumi dengan berlipat ganda kalinya, maka perhatikanlah kepada banyaknya bintang-bintang. Kemudian, perhatikanlah kepada langit, yang bintang-bintang itu dipusatkan padanya dan kepada besarnya. Kemudian, perhatikanlah kepada cepat geraknya dan engkau tidak merasakan dengan geraknya itu. Lebih-lebih daripada mengetahui kecepatannya. Akan tetapi, engkau tidak ragu bahwa dia itu dalam sekejap mata berjalan kadar lintangnya sebuah bintang. Karena masa dari terbitnya permulaan bahagian dari bintang sampai kepada sempurnanya itu adalah sedikit. Dan bintang itu adalah seperti bumi dengan 100 kali lebih. Maka telah beredarlah falaknya pada sekejap mata ini seperti bumi dengan 100 kali. Dan begitulah ia beredar terus-menerus dan engkau lalai daripadanya. Dan perhatikanlah bagaimana Jibrilas mengibaratkan dari cepat geraknya itu, karena Nabi Sa'u bertanya kepadanya, adakah matahari itu hilang? Jibrilas menjawab, tidak ya. Nabi Sa'u lalu bertanya lagi, bagaimanakah engkau mengatakan tidak ya? Jibrilas selalu menjawab, dari ketika aku mengatakan tidak sampai kepada aku mengatakan ya, matahari itu berjalan 500 tahun. Maka perhatikanlah kepada besar dirinya matahari itu, kemudian kepada ringan geraknya. Kemudian perhatikanlah kepada kudrah, kuasa, yang menciptakan, yang maha bijaksana. Bagaimana ia menetapkan bentuknya serta luas sudut-sudutnya dalam biji mata dengan kecilnya biji mata itu. Sehingga engkau duduk di atas bumi dan engkau membuka dua mata engkau. Lalu melihat semuanya, maka langit itu dengan besarnya dan banyak bintang-bintangnya, engkau tidak melihat kepadanya. Akan tetapi, lihatlah kepada penciptanya, bagaimana ia menjadikannya. Kemudian, ditahankannya dengan tiada tiang yang engkau melihatnya dan dengan tiada gantungan dari yang di atasnya. Dan semua alam itu seperti satu rumah dan langit itu atapnya. Maka yang heran dari engkau, bahwa engkau masuk ke rumah orang kaya, lalu engkau melihatnya yang dipercantikkan dengan cat, yang dicelupkan dengan emas. Lalu tiada putus-putusnya ketakjuban engkau daripadanya. Dan senantiasalah engkau menyebutkannya dan menyifatkan kebagusannya sepanjang umur engkau.
Dan engkau selama-lamanya memandang kepada rumah yang besar ini, kepada lantainya, kepada atapnya, udaranya, keajaiban harta bendanya, keganjilan hewan-hewannya, kecantikan ukiran-ukirannya. Kemudian, engkau tidak memperkatakan tentang dia dan tidak engkau palingkan dengan hati engkau kepadanya. Maka tidaklah rumah ini kurang dari rumah itu yang engkau menyifatkannya. Bahkan rumah itu adalah juga sebahagian dari bumi, yang bumi itu adalah yang terburuk dari bahagian-bahagian rumah ini. Dan bersamaan dengan ini, maka engkau tiada memandang kepadanya, yang tiada sebab baginya, selain bahwa itu rumah Tuhan engkau, yang Dia itu sendirian dengan membangun dan menertibkannya. Dan engkau telah lupa kepada diri engkau, Tuhan engkau dan rumah Tuhan engkau. Dan engkau sibuk dengan perut engkau dan faraj kemaluan engkau. Tiada bagi engkau cita-cita selain nafsu keinginan engkau atau pengiringan engkau. Dan tujuan nafsu keinginan engkau ialah untuk memenuhkan perut engkau. Dan engkau tidak mampu untuk memakan 1/10 dari yang dimakan oleh binatang ternak. Maka adalah binatang ternak itu di atas engkau dengan 10 tingkat. Dan tujuan pengiringan engkau ialah bahwa datang kepada engkau 10 atau 100 dari kenalan engkau. Lalu mereka itu berbuat munafik dengan lidahnya di hadapan engkau. Mereka menyembunyikan iktikat yang keji terhadap engkau. Walaupun mereka membenarkan engkau tentang cintanya mereka kepada engkau, maka mereka tiada memiliki bagi engkau dan bagi diri mereka itu sendiri akan manfaat dan melarat mati. Hidup dan hidup kembali sesudah mati an-nusyur. Dan kadang-kadang ada di negeri engkau orang Yahudi dan orang Nasrani yang kaya, yang lebih kemegahannya dari kemegahan engkau. Dan engkau sibuk dengan keterpedayaan ini, dan engkau lalai daripada memperhatikan pada keelokan kerajaan langit dan bumi. Kemudian, engkau lalai dari bernikmat-nikmatan dengan memandang kepada keagungan yang memiliki alam al-malakut, akhirat dan al-mulki, dunia itu. Dan tiadalah seperti engkau dan seperti akal engkau itu, melainkan seperti semut yang keluar dari lubangnya, yang dikorekannya pada istana yang kokoh dari istana-istana raja, yang tinggi bangunannya, yang teguh sendi-sendinya, yang dihiasi dengan bidadari dan pelayan-pelayan dan berbagai macam barang simpanan dan barang-barang yang berharga. Bahwa semut tadi, apabila ia telah keluar dari lubangnya dan ia bertemu dengan temannya, niscaya ia tidak bercakap-cakap jikalau ia sanggup bertutur kata, selain tentang rumahnya dan makanannya dan bagaimana menyimpankannya. Adapun hal istana dan raja yang dalam istana itu, maka semut itu tidak membicarakannya dan berfikir padanya. Akan tetapi, tiada kemampuan baginya kepada melewatkan dengan memandang dari dirinya, makanannya dan rumahnya kepada yang lain. Dan sebagaimana semut itu lalai dari istana, lantainya, atapnya, dinding-dinding temboknya dan bangunannya yang lain, dan ia lupa pula dari penghuni-penghuninya, maka engkau juga lalai dari rumah Allah Ta'ala dan dari malaikat-malaikatnya, yang mereka itu adalah penghuni-penghuni langitnya. Maka engkau tidak mengenal dari langit selain apa yang dikenal oleh semut dari atap rumah engkau. Dan engkau tidak mengenal dari malaikat-malaikat langit selain apa yang dikenal oleh semut dari engkau dan dari penghuni-penghuni rumah engkau. Ya, tiada bagi semut itu jalan kepada ia mengenal engkau dan mengenal akan keajaiban-keajaiban istana engkau dan kebagusan ciptaan yang menciptakannya. Adapun engkau, maka bagi engkau itu kemampuan untuk berkeliling pada alam al-malakut dan mengenal dari keajaiban-keajaibannya akan apa yang makhluk itu lalai daripadanya. Dan marilah kami genggamkan tali pembicaraan dari hal ini, maka sesungguhnya itu adalah jalan yang tiada berkesudahan.
Dan jikalau kita menyelidiki dengan menggunakan umur panjang, niscaya kita tidak mampu untuk menguraikan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan berilmu mengenal Allah Ta'ala kepada Allah. Dan setiap yang kita mengenalinya itu adalah sedikit sekali, yang tiada berarti, dengan dibandingkan kepada yang diketahui oleh sejumlah ulama dan wali-wali. Dan yang diketahui oleh mereka ini adalah sedikit sekali, yang tiada berarti, dengan dibandingkan kepada yang diketahui oleh nabi-nabi as. Dan jumlah yang diketahui oleh nabi-nabi as itu adalah sedikit, dibandingkan kepada yang diketahui oleh Muhammad Nabi kita SAW. Dan yang diketahui oleh nabi-nabi semuanya adalah sedikit, dibandingkan kepada yang diketahui oleh para malaikat al-muqarrabin, seperti Israfil, Jibril, Kemudian, semua ilmu malaikat, jin dan insan apabila dibandingkan kepada ilmu Allah SWT, niscaya tidak berhaklah untuk dinamakan ilmu. Akan tetapi adalah lebih mendekati untuk dinamakan dengan kedahsyatan, keheranan, kesingkatan dan kelemahan. Maka maha sucilah Allah yang memperkenalkan kepada hamba-hambanya akan apa yang dikenalnya. Kemudian ia menunjukkan kata-kata kepada semua mereka, maka berfirman, dan tidak diberikan kepada kamu pengetahuan, kecuali sedikit. S17 Al-Isra ayat 85. Maka inilah penjelasan ikatan-ikatan kesimpulan yang beredar padanya. Pikiran orang-orang yang bertafakur memikirkan tentang ciptaan Allah Ta'ala, dan tidak ada padanya pikiran tentang zat Allah Ta'ala. Akan tetapi, sudah pasti diambil faedah dari pikiran tentang makhluk untuk mengenal Khalik, Tuhan, kebesarannya, keagungannya dan kekuasaannya. Dan setiap kali engkau membanyakan mengenal akan keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, niscaya adalah ilmu mengenal Allah Ta'ala engkau dengan keagungan dan kebesarannya itu lebih sempurna. Dan ini, sebagaimana engkau membesarkan seorang yang berilmu disebabkan engkau mengenal akan ilmunya, maka senantiasalah engkau melihat kepada keganjilan, akan keganjilan dari karangannya atau syairnya. Lalu bertambahlah ilmu mengenal Allah Ta'ala dengan yang demikian itu, dan menambahkan dengan kebagusannya baginya akan pemuliaan, pengagungan dan penghormatan. Sehingga bahwa setiap perkataan dari perkataan-perkataannya dan setiap bait yang menakjubkan dari bait-bait syairnya itu menambahkannya tempat dari hati engkau, yang mengajak pengagungan baginya pada diri engkau. Maka begitulah hendaknya engkau memperhatikan tentang ciptaan Allah Ta'ala, karangan dan susunannya. Dan setiap yang pada wujud ini adalah dari ciptaan Allah dan karangannya. Memandang dan berpikir padanya tiada akan berkesudahan untuk selama-lamanya. Hanya bagi setiap hamba dari memandang dan berpikir itu adalah dengan kadar yang dianugerahkan. Maka marilah kita singkatkan atas yang telah kami sebutkan dahulu. Dan marilah kami tambahkan kepada ini akan apa yang telah kami uraikan pada kitab syukur. Maka kami sesungguhnya telah memperhatikan pada kitab itu tentang perbuatan Allah Ta'ala, dari segi bahwa itu adalah perbuatan kebaikan, ihsan, kepada kita dan curahan nikmat kepada kita. Dan pada kitab ini, kami memandang padanya dari segi bahwa itu adalah perbuatan Allah saja. Dan setiap yang kami pandang padanya, maka bahwa tabiat memandang padanya. Dan adalah pandangannya itu sebab kesesatan dan kesengsaraannya. Dan orang yang memperoleh taufik itu memandang padanya. Lalu adalah dia itu sebab bagi petunjuk dan kebahagiaannya. Dan tiada dari satu atom pun di langit dan di bumi, melainkan Allah SWT menyesatkan dengan dia. Akan siapa yang dikehendakinya dan diberi petunjuk akan siapa yang dikehendakinya.
Maka barang siapa memperhatikan pada semua persoalan ini dari segi bahwa itu perbuatan Allah Ta'ala dan ciptaannya, niscaya ia mengambil faedah daripadanya akan ilmu mengenal Allah Ta'ala dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan ia memperoleh petunjuk dengan yang demikian itu. Dan siapa yang memperhatikan padanya, yang menyingkatkan bagi pemandangan kepadanya dari segi sebahagiannya mendatangkan kesan pada sebahagian yang lain, tidak dari segi ikatannya dengan yang menyebabkan sebab-sebab, maka sesungguhnya ia telah celaka dan memperoleh kehinaan. Maka kita berlindung dengan Allah Ta'ala dari kesesatan. Dan kita bermohon padanya bahwa ia menjauhkan kita akan tergelincirnya tapak kaki orang-orang yang bodoh dengan nikmatnya, kemurahannya, kurnianya, kebaikannya, dan rahmatnya. Telah tamat kitab ke-9 dari Rubu yang melepaskan. Dan segala pujian bagi Allah yang Maha Esa. Salawat dan salamnya kepada Muhammad dan keluarganya akan diiringi kitab ke-9 ini oleh kitab mengingati mati dan yang sesudahnya. Dan dengan yang demikian, sempurnalah semua dewan dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan kemurahannya.